wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Windy Putri Kaha, NIM 180601055. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Key Performance Indicator dan kompetensi pada karyawan divisi kreator akun Facebook di PT Klik Media. Baik, untuk latar belakang, di era globalisasi saat ini, jelas teknologi informasi ini memiliki perkembangan yang begitu pesat. Salah satu perusahaan yang mengembangkan atau menerapkan teknologi informasi dalam penunjang utamanya adalah PT Klik Media. Nah, PT Klik Media ini merupakan perusahaan yang beralamat di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa web marketing, di mana perusahaan mempromosikan produk-produk melalui website maupun sosial media, khususnya Facebook. Nah, untuk itu pihak perusahaan ini ingin mengetahui apakah divisi kreator akun Facebook ini sudah berjalan dengan baik atau belum dengan menggunakan metode Key Performance Indicator dan kompetensi. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh skor akhir KPI dan memperoleh skor akhir kompetensi. Selanjutnya, untuk landasan teori, Key Performance Indicator atau KPI menurut Musakin tahun 2019 adalah suatu parameter atau ukuran atau kunci dalam menentukan keberhasilan organisasi bisnis. Kemudian kompetensi menurut Khalil tahun 2018 ini adalah sesuatu untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan performansinya sehingga menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan. Baik, untuk langkah-langkah penyusunan KPI ini ada pertama adalah review tugas inti, kemudian review tugas ad hoc atau project. Nah, setelah tugas 1 dan 2 ini selesai dilakukan, maka dapat dilakukan analisa dan sinergikan hasil tahap 1 dan tahap 2 lalu rancang sasaran kinerjanya. Setelah itu menentukan KPI dan bobot setiap KPI, setelah itu menentukan target setiap KPI. Nah, untuk menentukan target setiap KPI ini diperlukan untuk memperoleh skor akhir KPI nanti. Baik, langsung saja ke langkah pertama, yaitu review tugas inti atau uraian pekerjaan individual. Jadi untuk review tugas inti ini ada 3 pekerjaan utama, yaitu melaksanakan target penjualan, membangun orientasi pelanggan, dan melakukan operasional dengan baik. Kemudian untuk ekspektasinya, yaitu terpenuhinya jumlah target penjualan akun Facebook, terpenuhinya kepuasan pelanggan dan tercapainya kerjasama dengan pelanggan yang baik, kemudian terlaksanakannya penyelesaian jumlah akun sesuai rencana target. Kemudian langkah kedua adalah review tugas khusus atau ad hoc project, di mana jenis pekerjaan khusus adalah melakukan orientasi masa depan dan ekspektasinya adalah terlaksananya pelatihan staf dan terpenuhinya staf dengan kompetensi yang baik. Selanjutnya, langkah ketiga adalah analisa dan sinergikan hasil tahap 1 dan tahap 2 dan lalu rancang sasaran kinerja atau SK-nya. Bisa dilihat pada tabel, ini merupakan sasaran kinerja dan Key Performance Indicator dari divisi kreator akun Facebook. Untuk sasaran kerja pertama adalah menerapkan target penjualan akun Facebook per tahunnya dengan Key Performance Indicator adalah jumlah akun Facebook yang telah terjual. Kemudian sasaran kedua adalah mencapai kepuasan pelanggan dengan Key Performance Indicator yaitu skor kepuasan pelanggan mengenai pelayanan jasa dalam skala 1-5. Kemudian mencapai kerjasama yang baik dengan pelanggan, di mana Key Performance Indikatornya adalah skor kepuasan kerjasama yang baik dengan pelanggan dalam skala 1-5, di mana skala 5 adalah sangat puas. Kemudian sasaran kinerja keempat adalah menyelesaikan jumlah akun Facebook sesuai rencana target, di mana Key Performance Indicator adalah jumlah akun yang telah dibuat per tahunnya. Kemudian mengembangkan pelatihan staff, di mana Key Performance Indikatornya adalah persentase pelatihan staff. Kemudian sasaran kinerja yang keenam adalah mencapai staff dengan kompetensi yang baik, di mana Key Performance Indikatornya adalah persentase staff yang berkompeten. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah 4, yaitu menentukan KPI dan bobot setiap KPI. Nah, bisa dilihat di sini untuk setelah tadi menetapkan sasaran kinerja, kemudian Key Performance Indicator, maka kita lakukan diskusi terhadap pimpinan perusahaan
di mana untuk menentukan masing-masing bobot KPI. Nah, untuk kriteria pertama atau bobot untuk sasaran kinerja pertama ialah sebesar 20, kemudian kriteria kedua yaitu sebesar 15, kriteria ketiga 15, kriteria keempat 25, kriteria kelima adalah 15, dan kriteria terakhir adalah 10. Selanjutnya, setelah menentukan bobot setiap KPI, maka ditentukan target. Nah, untuk target ini sesuai dengan satuan Key Performance Indicator yang digunakan. Untuk sasaran pertama, yaitu targetnya adalah 72.000 akun per tahun. Kemudian untuk target kedua, skor kepuasannya adalah targetnya adalah 5. Kemudian skor kepuasan untuk kerjasama yang baik adalah 5. Kemudian jumlah akun yang dibuat per tahunnya adalah 72.000 targetnya. Kemudian target persentase pelatihan staf dan persentase staf yang berkompeten adalah sebesar 90%. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan skor akhir. Jadi setelah ditentukan tadi bobot KPI targetnya, maka kita lihat realisasi di lapangan. Nah, ternyata realisasinya dari target 72.000 akun dalam setahunnya ini dapat terrealisasi sebesar 71.500. Kemudian target skor kepuasan pelanggan dari targetnya sebesar 5 terrealisasi sebesar 4, kemudian skor kepuasan kerjasama yang baik dengan pelanggan targetnya adalah 5, ternyata realisasinya adalah 4, kemudian jumlah akun yang telah dibuat per tahunnya dengan target 72.000 ternyata perusahaan dapat realisasi sebesar 71.500, kemudian untuk persentase pelatihan staf dan persentase staf yang berkompeten, realisasinya adalah 80% dari 90%. Maka untuk perhitungan skor, ini bisa dapat digunakan formulasi seperti realisasi dibagi target kali 100. Nah, bisa dilihat pada perhitungan di bawah, yaitu contoh perhitungan skor pada nomor 1, yaitu skor sama dengan realisasi dibagi target kali 100, maka didapatkan skor pada nomor 1 adalah 99,31. Kemudian untuk itu penentuan skor akhir. Nah, untuk skor akhir ini bisa diformulasikan dengan bobot dikali KPI dikali skor. Hasilnya pada nomor 1 adalah 19,86. Nah, untuk sebelumnya, untuk skor, ini adalah karena adalah maximize KPI, maka formulasinya adalah realisasi dibagi target kali 100. Baik, selanjutnya setelah skor akhir terkumpul, sudah selesai dihitung, maka dapat dijumlahkan keseluruhannya. Jadi jumlah keseluruhan dari skor akhir adalah 90,91. Selanjutnya adalah kompetensi. Nah, untuk kompetensi ini ada 5 kompetensi. Yang pertama, keterampilan pengguna IT, di mana kemampuan mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian pengetahuan di bidang IT, kemampuan mengenal berbagai jenis bisnis internet, kemudian technical support, di mana kemampuan memasang email server, FTP server, web server, serta mencari sumber kesalahan di jaringan dan memperbaikinya. Kemudian yang keempat adalah keterampilan mendukung solusi IT, di mana kemampuan melakukan instalasi Microsoft Windows, kemudian web designer, di mana kemampuan membuat halaman web dengan multimedia. Jadi setelah berdiskusi dengan pimpinan, diperoleh nilai kompetensi. Untuk kompetensi pertama adalah 4, kompetensi kedua adalah 3, kompetensi ketiga adalah 4, kompetensi kelima adalah 4, kompetensi kelima adalah 4. Kemudian setelah itu kita hitung rata-rata nilai kompetensinya, ternyata didapatkan 3,8. Nah, untuk agak seimbang dengan KPI, maka nilai kompetensi tersebut dikalikan 20, maka diperoleh hasil skor adalah 76. Baik, setelah tadi sudah ditentukan atau sudah diperoleh hasil skor dari KPI dan kompetensi, maka kita dapat menghitung skor total kinerja KPI dan kompetensi, di mana skor dari KPI ini
aspek dari KPI ini diberi bobot sebesar 60%, kemudian aspek kompetensi ini diberi bobot 40%. Maka total skornya adalah 60% dikali dengan KPI-nya tadi, nilai KPI adalah 90,91 ditambah dengan 40% dikali 76 dari skor kompetensi tadi. Kemudian diperoleh hasil sebesar 84,94. Baik, berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, berdasarkan perhitungan skor akhir KPI, diperoleh hasil bahwa nilai KPI sebesar 90,91. Kemudian, berdasarkan perhitungan skor kompetensi, diperoleh hasil bahwa nilai kompetensi sebesar 76. Kemudian, berdasarkan total kinerja, diperoleh hasil bahwa total kinerja sebesar 84%, yang berarti divisi kreator akun Facebook ini berjalan dengan baik karena nilai di antara 76 sampai 100%. Ini menurut Mutakin tahun 2019. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.